Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sadri wa tuyassir biha amri wa tarhamu biha fakri wa tuhillu bihi lisani wa tudzakkiruni biha nisyani wa tarzuquni biha ladunni waftah alayya qalbi waftah alayya futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir bisa bertatap muka kembali dalam rangka kajian kitab Al-Hikam karya Al-Arif Billah Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah, kita sudah beberapa minggu kita mengaji bersama, bermurajaah bersama, mutalaah bersama dalam rangka ibtigha'ah mardhatillah subhanahu wa ta'ala. Langsung saja anak-anak, mungkin biar tidak banyak makan waktu, karena memang ada kegiatan-kegiatan yang lain yang insya Allah tidak hanya kegiatan ini saja, seperti itu. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalah as-sadisah, maqalah ke-6 dari perkataan atau kalam hikmah dari Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liya'sik. Fahuwa dummina lakal ijabah fima yakhtaruhu lak la fima yakhtaruhu li nafsik. Wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid. Ini luar biasa kalau kita ingat-ingat, kalau kita pahami betul. La yakun ta'akhuru amadil ata'. Jangan hanya karena karunia Tuhanmu tertunda. La yakun ta'akhuru amadil ata'. Jangan hanya karena karunia Tuhanmu tertunda. Ma'al ilhai fid du'a. Sementara kita selalu berdoa kepada Allah, doa, minta, terus minta. Apa daunnya Imam Athaillah? Mujibal ya'sik. Ini menyebabkan kau berputus asa atas rahmat-rahmatnya, atas pertolongannya. La yakun ta'akhuru amadil ata'. Jangan hanya karena karunia Tuhanmu tertunda untuk sesaat mungkin. Ma'al ilhai fid du'a. Sementara kita selalu minta, selalu berdoa kepada Allah, itu mujibal ya'sik, menyebabkan kamu itu putus asa dari rahmatnya. Fahuwa minalakal ijabah. Dia berjanji untuk selalu menepati doamu. Dia ingin selalu mengabulkan doamu. Fahuwa minalakal ijabah. Ia menjamin doamu terkabul. Tapi fima yakhtaruhu lak, sesuai kehendak Allah. La fima yakhtaruhu li nafsik, bukan atas kehendak kita gitu. Bukan atas kehendak kita. Wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan waktu yang kita inginkan. Ini kan luar biasa. Ya pastinya makalah ini adalah keluar dari orang-orang yang betul-betul al-arif billah, orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang yang al-arif billah, yang wali-wali Allah, seperti itu ya. Jadi ini di sini kalau di syarahnya dikatakan la yakun ta'akhuru amatil ata' ay zaman al-ata', zaman pemberian, bi ta'akhuri ma yaqau fi. Artinya kamu meminta kepada Allah tapi tidak langsung diijabah oleh Allah. Kamu minta kepada Allah tapi tidak langsung diberikan pas waktu itu juga. Ma'al ilhai fid du'a bizawali awsafi basyariyatik wa raf'il hijabi an usulika ila maulak. Sementara kita selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta pertolongan, minta ini. Ini mujiban liya'sik, dapat menyebabkan kamu berputus asa. Jadi intinya, walaupun kita doa kepada Allah, cepat langsung kita itu makso itu. Pokoknya harus diijabahi sekarang. Ya tak boleh. Karena ya sesuai kehendak Allah. Pasti Allah itu fahuwa minalakal ijabah. Pasti Allah itu berjanji ingin mengabulkan doa hambanya. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, misalnya ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku
astajib lakum, maka akan kukabulkan doa-doa. Tapi tetap fima yakhtaruhu lak, la fima yakhtaruhu li nafsik, bukan atas kehendak kita tapi atas kemauan Allah. Wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi yurid, bukan waktu yang kita inginkan gitu. Tapi gini, Allah itu tidak langsung mengijabah doanya ada beberapa hal. Pertama, karena memang dia tidak pantas untuk diijabah doanya. Karena dia mungkin makanannya haram, pakaiannya haram, memalbasuhu haram, mat'amuhu haram, mamashrabuhu haram. Fa'anna yustajabu lahu du'a. Maka bagaimana mungkin ia dijabah doanya kalau kata hadis, dikatakan di hadis arba'in. Atau mungkin yang kedua, Allah itu memang tidak langsung mengabulkan doa itu sekaligus karena Allah itu senang dengan permintaannya seorang hamba. Didengar oleh Allah, takut kalau si hamba itu langsung dikabulkan oleh Allah, dia tidak berhenti, tidak minta lagi kepada Allah. Syair mengatakan seperti ini. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdab. Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah itu akan marah kepada seorang hamba jika seorang hamba itu berhenti berdoa kepada Allah, berhenti meminta kepada Allah. Sedangkan wa bani Adam hina yus'al yaghdab. Sedangkan Bani Adam itu kalau dimintai dia akan marah. Ini kebalik. Allahu yaghdab in tarakta su'alah. Allah sangat murka sekali kepada seorang hamba yang tidak minta kepada Allah. Sementara anak-anak Adam, sementara manusia, wa bani Adam hina yas'al yaghdab. Manusia itu kalau dimintai dia akan marah. Mak minta belum, sekecil itu boleh. Itu kan, ya seperti itulah ya, karena memang posisinya tidak sama. Allah posisi sebagai Tuhan, sementara hamba adalah sebagai makhluk. Udah lanjut. Ini luar biasa. Mujiban liya'sik ay min ijabati du'a. Jangan sampai kamu putus asa. Ini kok tidak langsung dijabah oleh Allah, ini kok tidak langsung dikabulkan, padahal Allah sudah berjanji dalam Al-Quran. Tetap fil waqtil ladzi yurid, la fil waqtil ladzi turid. Di waktu yang Allah kehendaki, bukan waktu yang Anda inginkan. Jadi tetaplah positive thinking kepada Allah, karena permintaan itu pasti dikabulkan, toh walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, saya minta ya Allah di akhir 2022 ini kuat beli mobil Alphard misalnya. Allah tidak langsung menjawab doa itu dengan pemberian mobil Alphard, tapi Allah menyelamatkan dia dari penyakit yang kalau penyakit itu disembuhkan mungkin biayanya cukup untuk beli mobil Alphard. Karena rezeki juga merupakan ijabah daripada doa. Rezeki itu apa? Kesehatan juga rezeki, jodoh pun juga rezeki, kesehatan juga rezeki. Jadi ya sudahlah, Allah sendiri yang tahu, Allah yang lebih tahu dengan keadaan hambanya. Mungkin yang patut kita yang patut kita baca, yang patut kita amalkan. Dulu saya pernah dapat ijazah itu dari guru saya, amalan pakon baca ketika mau tidur. Apa yang harus dibaca? Wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Ufawwidu nafsi wa ahli wa amri wa zaujati ilaika ya Rabb innaka basirun bil ibad. Ya Allah, kupasrahkan semua urusanku, kupasrahkan hartaku, kupasrahkan keluargaku, kupasrahkan istriku padamu ya Allah. Innaka basirun bil ibad, karena engkaulah yang lebih tahu akan keadaan seorang hamba. Jadi luar biasa sekali anak-anakku ya. Jadi kenapa kita tetap harus berhusnudzon kepada Allah? Ya intinya tetap harus takwa. Mahwat takwa. Apa sih yang dikatakan takwa itu? Karena kalau di Quran itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyampaikan, Allah yang akan menepati semua keinginan kamu, Allah semua yang menolong semua kebutuhan kamu. Jadi janganlah kemudian kita merasa tetap Allah semua yang menakdirkan, tetap Allah semua yang menjalankan.
wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi ya kita tidak usah repot soal hidup. Allah semua yang mengatur itu ya. Ini selanjutnya katanya beliau, faqad yakunul la fil fima yakhtaruhu lak, dari waktu yang Allah kehendaki, la fima takhtaruhu li nafsik, wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Faqad yakunul hijabu 'ala al-murid khairan lahu. Terkadang tidak terkabulnya doa itu lebih baik bagi seorang hamba. Ini katanya Syarih, kata Syarih. Faqad yakunul hijabu 'ala al-murid khairan lahu. Yajtahida fil a'mal wa yadum khawfahu min maulah. Apa tujuannya kok Allah itu tidak langsung menjawab doa? Karena yajtahida fil a'mal, biar dia bersungguh-sungguh dalam beramal. Beramal. Kadang orang itu kalau minta surga ya biasa-biasa saja. Allah minta tenang. Tapi kalau minta uang, minta rezeki, dia husuk sekali. Kayak melihat surga. Cek kajian kerja jelingan Allah dia mun perapaan minta rezeki. Mun tepak putuk, tepak minta besi. Itu kan keadaan manusia saat ini. Ini katanya Syarih, yajtahida fil amal, biar kamu bersungguh-sungguh dalam beramal, wa yadumu khaufahu min maulah, dan agar tetap berterus harus berkelanjutan khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lakinna syaitan rubbama ata lahu wa qala lahu law kunta min ahli al-irada la'ajabaka maulak. Jazanya kamu itu berganda, pasti Allah akan mengijabah. Itu setan. Duk rumah pangeran kaki dia. Duk rilak janji nang Quran nama pakunde teja buduk rumah. Itu setan. Itu setan. Jadi ya buat apa itu? Inna syaitana lakum aduwwum fattakhiduhu aduwa. Setan itu ya musuh mulai. Moko jangan sampai dijadikan setan itu sebagai teman. Jadikanlah dia layaknya musuh. Itu katanya Al-Qur'an, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu mengajak kita ke jalan yang sesat biar sama-sama nanti di neraka sa'ir. Nauzubillahi min dzalik. Itu mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini diridhai oleh Allah. Dan ini semoga menjadi sumbangsih akan pengetahuan umat Islam. Akan karena memang ini penting untuk diutarakan, untuk disampaikan, penting biar kita itu hidup itu enjoy gitu. Tak melulu sibuk masalah lakoh hingga meninggalkan kewajibannya. Kalau dia suami, dia meninggalkan kewajibannya bahwa dia di rumah punya istri. Kalau dia seorang pegawai, bahwa ingat dia bukan itu. Ia hanya sebagai titipan, dunia yang ia anu itu titipan. Jadi biar ya sudahlah, hidup itu ya nikmati saja, hargai saja, lakukan. Kalau udah benar yang madura kona itu, kalau udah nyambah dulu itu, biar hidup itu tenang ya. Dua itu kuncinya. Pertama, lakoni, kendengi, insya Allah di sampor. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Tempati apa yang selayaknya ia tempati. Biar hidup itu enak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mari kita berdoa sama-sama. Selanjutnya ya di pertemuan yang akan datang. Qala al-musannif la yushakkikanna fil wa'di adamu qa'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li an la yakuna dhalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri syariyatik. Allahu ta'ala alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahlil kutri unsa wa dhakaru salatullahi tawshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al-alil kirami syarafa wa ala sahbil musabihi nurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
هذا مني ومنكم اهدنا الصراط المستقيم وإن تجد عيبا فشد الخللاء وجل من لا عيب فيه وعلا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.